Oke, kembali lagi di video usability testing. Kita lanjutkan untuk tahapan dari usability testing. Yang pertama, tahapannya adalah memilih partisipan. Nah, yang harus diperhatikan dalam memilih partisipan di usability testing yaitu siapa sih sebenarnya pengguna sistem ini. Jadi kita tuh mau minta tolong siapa? Orang yang kita minta untuk usability testing itu harus representatif ya, sesuai dengan audiens gitu. Jangan kayak orang random yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Em, Kemudian kita harus mempertimbangkan kita mau menggunakan pengguna yang beginner, intermediate, atau expert gitu ya. Kemudian umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa gitu ya. Barangkali hal-hal yang seperti itu yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan partisipan. Nah, kemudian selain kita mempertimbangkan siapa yang akan menjadi partisipan, kita juga harus mempertimbangkan jumlah dari partisipannya. Dalam usability testing ya, usability testing itu adalah salah satu penelitian yang sifatnya kualitatif. Artinya kita pengen dapat cerita, tidak hanya angka atau fakta-fakta saja. Ya, jadi kita mau mendalami apa namanya, bagaimana user itu melakukan sesuatu. Nah, karena kita mempelajarinya sangat mendalam, sehingga kita tidak butuh apa namanya, orang tuh terlalu banyak gitu ya. Karena yang akan kita gunakan adalah data kualitatif. Nah, berdasarkan ini ya penelitian dari ini ya sebelumnya gitu ya referensi di NN Groups, mereka menemukan bahwa usability testing itu hanya optimal di angka 4 sampai 6 orang. Artinya apa? Ketika kita testing hanya satu orang, kita hanya menemukan sekitar berapa nih? 20% dari masalah usability. Kemudian pada saat kita ngetes ketiga orang, kita menemukan sekitar 60% dari masalah usability. Oke, kemudian kalau kita ngetes kelima orang, ya sekitar 80% lah, gitu. Nah, ketika kita ngetes lebih dari 6 orang, itu kenaikannya tidak signifikan. Artinya tidak akan ada data baru nih. Mungkin sama, udah disebutin udah kita temukan masalahnya di partisipan sebelumnya. Sehingga sebenarnya optimalnya dalam melakukan testing itu 5 orang saja gitu ya. Karena setelahnya gitu ya, mau kita 5 sama 15 itu mungkin perbedaannya hanya sedikit ya. Jadi artinya optimalnya hanya 5 orang saja cukup. Kemudian dalam merekrutasi partisipan jangan lupa kita juga harus menjadwalkan gitu ya. Kita punya sopan santun lah dalam melakukan interview seperti itu. Kita jadwalkan, kemudian kita bantu apa namanya memberikan instruksi kapan ketemunya, kemudian apa yang harus mereka persiapkan, kemudian kira-kira ini bakalan berapa lama, informasinya harus lengkap gitu. Oke, tahapan yang selanjutnya adalah merancang evaluation task. Jadi, evaluation task ini apa saja sih yang mau kalian ujikan? Tugas-tugas apa yang harus dilakukan user pada saat menguji produk? Nah, itu kalian list down gitu ya, kalian tulis. Ini sebagai contoh, misalkan saya mau melakukan usability testing untuk Netflix. Nah, yang pertama saya bisa minta, oh silakan Anda memberikan rating terhadap film gitu. Kemudian mungkin kalian memberikan kasus atau skenario gitu ya. Oh, sekarang adalah malam Sabtu gitu ya. Anda mau melihat film, apa yang Anda lakukan? Gitu. Jadi kita
kalau yang kedua ini lebih open ended gitu ya. Jadi kita mau lihat bagaimana user itu, menyelesaikan masalah gitu, dan seterusnya gitu. Kalian bisa lebih mungkin minta hal-hal yang spesifik gitu ya, kalian kalau mau mencari film Batman 3 itu gimana gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu preparation atau persiapan. Oke, tadi kalau kita balik lagi di tahapan yang pertama, kita harus merekrut 5 partisipan, pastikan mereka bersedia, udah fix jadwalnya, kemudian persiapkan evaluation task-nya, apa saja sih yang mau kita minta user itu lakukan, kemudian kita tulis pre and post questionnaire. Jadi, biasanya kita melakukan pre-questionnaire itu di awal-awal ya, kita tanya dulu umurnya berapa, pekerjaan sehari-harinya apa. Nah, itu biasanya kita tanyakan di awal, kemudian kita tanya, minta mereka melakukan tugas, kemudian kita evaluasi lagi dengan post questionnaire. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa. Kemudian, kalian harus mempersiapkan moderator script. Ya, jadi, moderator biasanya nanti akan membuka sesi, kemudian, apa namanya, ya basa-basi dulu lah gitu ya. Kemudian nanti, ada pre-questionnaire, kemudian evaluation task, baru post-questionnaire, ya. Agar tidak lupa dan, bisa on time gitu ya, kita harus punya skrip ya, agar, sesi usability testing-nya itu menjadi maksimal. Kemudian kalau apa namanya, selain moderator itu ada observer ya. Nah observer ini tugasnya adalah untuk melihat apa yang dilakukan user gitu. Karena nggak mudah moderator itu yang nanya gitu ya, kemudian observer ini yang mencatat gitu. Karena kadang-kadang nggak mudah kita tanya-tanya tapi juga mencatat gitu, dan nggak sopan gitu ya. Misalkan, "Oh iya sebentar saya catat dulu," gitu ya, user-nya keburu bete gitu ya. Nah, sehingga, observer-nya juga butuh catatan untuk mencatat apa yang saja yang terjadi pada sesi tersebut. Oke, kemudian yang terakhir kalian harus menyiapkan tools-nya untuk merekam sesi, eee, dan apa namanya, eee, bagaimana ini nanti kalian akan mengolah datanya. Ya, biasanya kalian menggunakan screen recorder atau voice recorder untuk menyimpan data pada sesi usability testing tersebut. Nah, ini tadi untuk moderator's note, ini yang perlu diperhatikan adalah sebagai seorang moderator kita harus menanyakan apa yang ada di pikiran pengguna. Ya, kita gali lebih dalam gitu ya. Jangan cepat puas dengan jawaban yang diberikan oleh user. Tetapi kita juga tidak boleh mempengaruhi pendapat dari user, gitu. Jangan diarahkan, "Oh ini, menurut Anda bagus ya?" Gitu ya. Kalau pertanyaan seperti itu biasanya, apa namanya, orang itu akan ragu untuk menjawab tidak gitu ya. Nah itu sebenarnya kalian sudah termasuk mempengaruhi pendapat dari pengguna, atau dari misalkan dari ekspresi wajah, kemudian intonasi kalian ngomong gitu ya. Kalau bisa kalian senetral mungkin sehingga tidak mempengaruhi opini dari, si user, seperti itu. Kemudian sebagai moderator, jangan lupa untuk selalu, mengulangi apa yang Anda katakan, gitu ya. Jangan membuat asumsi, gitu. Jadi, oh berarti, kalau misalkan user itu mengatakan sesuatu atau Anda mengatakan sesuatu, dikonfirmasi lagi nih, oh berarti menurut Anda untuk mencari sepatu itu lebih mudah menggunakan search, gitu ya. Nah, itu harus kalian pastikan. Kemudian, ya walaupun moderator itu punya tugas banyak untuk menggali apa yang ada di pikiran user, tapi jangan lupa kita itu mempersilahkan user untuk lebih banyak ngomong daripada kita yang bertanya, gitu. Karena kita kan pengen tahu lebih banyak user nih, gitu. Jangan sampai kita malah terlalu banyak ngomong. Oke, kemudian yang terakhir ya sama seperti tadi yaitu tetap netral.